Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan menyelami arsitektur super canggih yang ada di dalam tubuh kita. Rangka manusia. Fondasi yang bikin kita bisa bergerak, berdiri, dan ya, hidup. Coba deh, pikirin sebentar. Waktu kamu jalan, lari, atau bahkan sesimpel ngambil gelas kopi, pernah kepikiran nggak gimana caranya semua itu bisa kejadian? Ada sebuah sistem rekayasa yang luar biasa rumit di balik setiap gerakan kita. Dan sekarang, kita akan coba bongkar rahasianya. Nah, jawabannya ada di angka ini, 206. Sebanyak itulah jumlah tulang di tubuh manusia dewasa, dan masing-masing itu disusun dengan presisi yang luar biasa untuk jadi fondasi gerakan kita. Dan, fun fact-nya, waktu kita lahir kita punya tulang jauh lebih banyak loh, sekitar 300, yang pelan-pelan menyatu seiring kita tumbuh besar. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam ya. Anggap aja rangka kita ini kayak blueprint atau cetak biru dari sebuah bangunan super canggih. Semuanya punya struktur dan tatanan yang sangat jelas. Jadi gini, secara garis besar, cetak biru ini tuh kebagi jadi 3 bagian utama. Pertama, kita punya rangka kepala atau tengkorak ya kan? Terus ada rangka badan, ini mencakup semuanya dari tulang belakang sampai panggul. Dan yang terakhir, pastinya rangka anggota gerak. Tangan dan kaki kita yang serbaguna ini. Nah, yang bikin blueprint ini makin keren adalah bahan bangunannya itu nggak semuanya sama loh. Ada 4 jenis tulang yang beda-beda, dan masing-masing punya bentuk dan fungsi yang spesifik banget. Coba kita lihat tabelnya. Ada tulang pipih, kayak tulang rusuk kita. Bentuknya datar dan lebar, pas banget buat ngelindungin organ. Terus ada tulang panjang, contohnya tulang paha. Yang lurus dan kuat, ideal buat nopang berat badan. Ada juga tulang pendek, kayak di pergelangan tangan. Ukurannya kecil-kecil biar gerakannya presisi. Nah, yang terakhir ada tulang tak beraturan. Contohnya tulang belakang. Bentuknya unik banget karena tugasnya juga khusus. Oke, kita udah tahu strukturnya gimana, tapi sebenarnya buat apa sih rangka ini? Kenapa penting banget? Ternyata perannya itu jauh lebih banyak dari sekedar bikin kita bisa berdiri tegak. Nah, ini dia nih poin-poin pentingnya. Rangka kita itu yang ngasih bentuk tubuh, nopang berat badan, sama ngelindungin organ-organ vital kayak otak dan jantung. Tapi bukan cuma itu, dia juga jadi tempat otot nempel biar kita bisa gerak. Dan ini yang sering orang lupa, sumsum tulang kita itu ibaratnya pabrik pembuat sel darah. Wah, bener-bener multifungsi kan? Coba bayangin deh, kita punya rangka yang kokoh tapi kaku. Pasti nggak bakal bisa gerak kan? Nah, disinilah komponen paling jeniusnya muncul, sendi. Sendi itu ibaratnya titik pertemuan fleksibel antara 2 tulang atau lebih. Dan kutipan ini ngegambarin pentingnya sendi dengan sempurna. Benar banget, tanpa sendi, tubuh kita bakal kaku kayak boneka kayu. Sendi inilah yang mengubah kerangka dari cuma struktur diam, jadi mesin dinamis yang bisa bergerak dengan bebas. Dan kerennya lagi, ternyata sendi itu nggak cuma satu jenis. Tubuh kita punya 6 jenis sendi yang beda-beda, dan masing-masing itu dirancang khusus buat tipe gerakan tertentu. Anggap aja kayak punya 6 alat berbeda buat 6 pekerjaan yang beda juga. Pertama, ada sendi putar. Namanya aja udah jelas ya, fungsinya buat gerakan memutar. Contoh paling gampangnya, ya pas kita geleng-geleng kepala buat bilang enggak. Selanjutnya, ada yang bikin kita bisa gerak meluncur. Namanya sendi geser. Nah, ini yang ngasih fleksibilitas di pergelangan tangan sama pergelangan kaki kita, bikin kita bisa melakukan gerakan-gerakan kecil yang butuh presisi. Pernah kepikiran nggak kenapa sih jempol kita ini fleksibel banget? Nah, itu semua berkat sendi pelana. Sendi ini memungkinkan gerakan kedua arah, maju mundur dan kanan kiri, yang ngasih kita kemampuan luar biasa buat ngegenggam. Sekarang, ini nih yang paling kita kenal, sendi engsel. Cara kerjanya persis kayak engsel pintu, cuma bisa nekuk dan lurus. Lutut sama siku kita itu contoh paling utamanya. Simple, tapi kuat banget. Berikutnya, ada sendi gulung atau kondiloid. Ini yang bikin rahang kita bisa gerak waktu kita ngunyah, jadi dia bisa gerak kedua arah, tapi nggak bisa muter penuh. Dan yang terakhir, sang juara fleksibilitas, sendi peluru. Sendi inilah yang ngasih bahu dan pinggul kita kebebasan buat gerak ke segala arah. Wah, ini sih keajaiban rekayasa biologi sejati. Jadi, setelah kita ngelihat betapa rumit dan kerannya blueprint tubuh kita, mulai dari 206 tulang sampai 6 jenis sendi yang super canggih, coba deh kita berhenti sejenak. Pikirin lagi semua gerakan yang udah kamu lakuin hari ini. Dari semua itu, gerakan apa, mau itu besar atau kecil, yang paling kamu syukuri?